Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا كلها دنياها وأخراها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, para bapak, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari yang cerah, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam suasana insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah dan bersyukurlah serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa tadi malam dengan sholat qiyamnya, qiyamul lailnya, tahajud, witir, kemudian dengan zikir-zikir istighfar, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, sholat, zikir, dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim atau talabul ilmi. Masya Allah, luar biasa, sampai waktu syuruk kurang lebih ya Haji. Syuruk sekarang 5.40. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap memohon pada Allah, ini salah satu jalan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan Allah membersihkan jiwa-jiwa kita. Salah satu jalan yang mengundang ridho Allah. Dan mudah-mudahan inilah yang akan mempersatukan kita di akhirat nanti, dikumpulkan oleh Allah, terlebih khusus dikumpulkan dengan keluarga besar kita. Amin. Alladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya beriman. Dalam ayat yang lain, pasangannya, bapak-bapaknya beriman, kami pertemukan mereka dalam surga Allah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, setelah terakhir saya ngisi di Ramadan barangkali ya, tentang kajian di Ramadan. Sekarang sudah menjelang Ramadan, kurang lebih insyaallah 2 bulan lebih lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dan bisa menikmati hidangan Ramadan. Ada amanah yang disampaikan, ditugaskan pada saya terkait dengan tema tazkiyatun nafs. Tema tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa adalah tema penting di antara tema-tema penting yang lainnya. Ada tema tentang akidah atau tauhid, itu sesuatu yang sangat penting. Ada tema tentang fikih, tentang ini ada sesuatu yang sangat penting dalam beribadah, perlu dengan pemahaman yang benar. Ada tema tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini juga berhubungan dengan tema terkait dengan akhlak, terkait dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu bagian daripada tema tazkiyatun nafs sebenarnya. Dan ini
sangat penting. Ahlul jannah cirinya adalah yang mau selalu membersihkan diri. Ahlul jannah, ahli surga, cirinya adalah yang mau senantiasa membersihkan diri. Maka tema ini ya insya Allah kita sebenarnya sudah menjalankan dengan tadi aktivitas dari sebelum subuh, pada subuh sampai hari ini, dan aktivitas-aktivitas kita sebelumnya berbagai macam amal soleh, itu sebenarnya tema terkait dengan sesuatu yang sudah kita jalankan dalam rangka tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Sekedar pemahaman barangkali ada istilah-istilah yang mirip. Tazkiyatun nafs artinya apa? Mensucikan diri. Ada juga tema ini dinamakan lain, tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah, tarbiyah itu mendidik ruh jiwa kita, ruh kita. Jadi ada tazkiyatun nafs, ada tarbiyah ruhiyah, ada islahul qalb, islah, al-islah. Itu juga ya, tazkiyatun nafs, islahul qalb. Itu membereskan ngapa bener kolbu kita gitu. Tasriyah islah itu memperbaiki kolbu kita. Ada takdib, itu mendidik menjadi orang yang ya sopan, orang yang beradab. Takdib beradab, orang yang lebih ke beradab. Apalagi istilahnya. Nah, itulah diantaranya kurang lebih. Jadi ada tazkiyatun nafs, apalagi tadi tarbiyah ruhiyah, ada islahul qalb, ada takdib, dan barangkali ada beberapa istilah yang lainnya. Tazkiyatun nafs sendiri, tazkiyah berarti ada dua kata, tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah itu ya mensucikan lah secara ininya, naqiyah artinya, tazkiyah itu naqiyah, membersihkan, mensucikan, dan an-nafs, nafs. Nafs ini perlu bahasan, jadi ada nafs apa diri ya. Barangkali ada 4 kalimat atau kata yang mirip-mirip. Ada nafsun, an-nafsu ya, an-nafs tadi tazkiyatun nafs. Ada lagi qalbu, islahul qalbi, itu tadi masuk juga ke sana. Satu lagi tadi tarbiyatur ruh, ruh juga ada di sana. Ada lagi tambahannya terkait dengan al-aqal, al-aql, al-aqlu ya, pakai qaf, al-aqlu. Kita coba definisikan dulu atau pahami dulu supaya lebih jelas nanti ketika kita membahas tazkiyatun nafs. Apa bedanya nafs, qalbun, ruhun, dan aqlun? Ya nanti bapak-bapak bisa baca dalam Ihya Ulumuddin terkait dengan bab hakikat qalbu, atau dalam kitab-kitab yang lain. Jadi ada qalbu, apa kita terjemahkan hati ya, sepakat bahasa Indonesia hati, walaupun aslinya atau artinya qalbu itu jantung ya. Heart itu kan jantung ya. Hanya kita orang Indonesia sepakat qalbu itu diterjemahkannya apa? Hati. Hati itu bahasa Arabnya apa? Kabid. Hati, liver kan hati ya. Kabid. Bahasa Inggrisnya apa? Hati itu. Heart itu ini jantung. My heart, my heart, jantungku. Bukan my heart di sini kan, bukan ya. My heart di sebelah sini kan, ini hati di sini. Ya sepakati saja. Qalbu menurut bahasa Indonesia adalah hati, hati qalbu gitu. Ya mungkin ini kesepakatan saja. Tapi qalbu itu aslinya artinya apa? Qalbu ini jantung, jantung, bukan ini aslinya begitu. Hati, qalbu, ada qalbu yang sifatnya indrawi jasadi, yaitu
qalbu, jantung ini. Jasadi, indrawi sifatnya. Bahwa dalam tubuh kita ada mudghah, ada segumpal daging yang ini. Idza saluha jalan saluhal jasadu kullu, apabila baik qalbu itu, jantung itu, maka baik juga seluruh jasadnya. Jantung. Jantungnya rusak, ada sumbatan koroner, ada pembekakan seperti saya gitu ya. EF-nya fungsinya berkurang, basat juga semuanya. Kalau jantungnya bagus, insya Allah keseluruhannya peredaran darah lancar dengan baik. Kalau jantungnya tersumbat, muncul ya stroke, muncul macam-macam. Itu karena peredaran darah yang dipompa oleh qalbu. Apa itu qalbu? Jantung. Ya terjemah bahasa ini. Jantung secara jasad begitu. Jasad qalbu. Nah, ketika Al-Quran ataupun hadis menjelaskan tentang qalbu, itu bukan qalbu yang sifatnya jasad, tetapi qalbu yang sifatnya istilah Imam Al-Ghazali menyebutnya qalbu yang merupakan latifatun rabbaniyatun ruhiyatun. Jadi ini sifatnya sesuatu yang halus, yang lembut, yang merupakan pemberian dari Allah, Rabbani sifatnya. Dan itu latifah ruhiyah, latifah yang mengalir, dan itu memang mengalir bersama dengan jasadnya. Jadi ada qalbu secara fisik yang begitu, ada qalbu secara yang latifah, dan itu kita tidak tahu kecuali hanya Allah saja yang tahu seperti apa kondisi di sana. Ada ketika kondisi kan ada dibagi-bagi, ada qalbun salim gitu ya. Bagaimana saat qalbun salim? Apakah qalbun salimnya tidak ada penyakit jantung? Bukan, bisa jadi berpenyakit jantung, tapi qalbunnya salim. Qalbun yang mana? Qalbun yang tadi latifah, rabbaniyah, ruhiyah. Bisa dipahami Bapak? Ini untuk membedakan ada qalbu secara fisik yang kita tubuh ini, dan dalam qalbu secara fisik ini, yang fisik ini menyalurkan seluruh darah ke seluruh tubuh kita. Demikian juga latifah qalbiyah dari qalbu ini menyalurkan seluruh energi kebaikan. Kalau salim begitu ya, kalau qalbunya salim, energi kebaikan kepada seluruh tubuh. Juga menyalurkan, kalau qalbun yang marid, menyalurkan energi sakit ke seluruh tubuh. Sakit jiwanya, nanti kemudian dikatakan jiwa, nanti sakit qalbunya. Kalau qalbinya mayit, sudah dia hidup. Jantung fisiknya bergerak, berdetak, hidup. Tetapi latifah, rabbaniyah, ruhiyahnya sudah mati. Nah itu paham ya? Jadi kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah qalbun yang secara fisik bagus, tidak berpenyakit jantung. Model saya penyakit jantung begini, tiap bulan harus berobat. Jantung itu minimal fungsi yang untuk manusia yang sehat itu 53%. Kalau bapak-bapak insya Allah di 90 ke atas atau 80. Kalau saya pernah di 19% fungsinya, EF ya, fungsi ya, kemampuan mompa. Kemampuan mompa itu bagusnya minimal di 53%. Saya pernah di 19%. Sekarang kondisinya di 39,5%. Sekarang kondisinya di 39,%. Qalbun itu kayak qalbun fisik ya. Kayak jet pump barangkali, pompa air. Nah, pompa air yang bagus ya nyembur. Bisa mengalirkan ke pipa-pipa dan yang lain dengan baik, itu paling bagus. Tapi pompanya yang kurang bagus, maka ngalir sih tapi alirannya tidak nyembur, airnya biasa. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah secara fisiknya qalbun yang sehat, bisa menyemburkan.
Itu penting karena kalau kolbun jantung kita ya, kolbun dalam artian jantung tadi, kolbun kita ini bagus, Masya Allah ke masjid nyaman gitu ya, olahraga nyaman. Kalau saya tidak bisa lari Pak, jalan juga capek gitu ya, tidak bisa lari. Itu ketika kolbun, mudah-mudahan kolbun kita kolbun yang sehat secara fisiknya. Tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kolbun kita yang latifah robbaniyah ruhiyah yang tadi, yang hanya Allah saja yang tahu dan kita merasakannya, menjadi kolbun yang salim. Supaya dapat kolbun salim itu perlu islahul qalb, terus perbaiki kolbu kita yang latifahnya. Itu bahasa kolbun. Kemudian ada lagi tadi nafs, tazkiyatun nafs. Nafs juga ada nafs secara diri. Tadi yang ayat dibacakan dalam surah Bani Israil, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca silakan catatan amalmu, Iqra kitabak. Nanti kita saat kembali pada Allah, saat dibagikan buku catatan amal kita semua, semoga Allah merahmati kita, diberikan catatan sebelah kanan, amin. Saat itu Allah mengatakan Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kafa bi nafsik, ada nafs, kalimat nafsi. Cukuplah dirimu ya, ini nafsi manusia, nafsi diri kita gitu. Ini nafsi saya gitu ya. Nafsi saya dari ujung ini nafsi saya. Kafa bi nafsik, cukuplah pada dirimu yang menjadikan engkau menghisab dirimu sendiri. Nafsika. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ada juga nafsi yang sifatnya disebut dengan nyawa gitu ya. Nyawa jiwa sudah tidak ada. Kemudian juga ada nafsi yang sifatnya ya bukan fisik ini, tetapi sama. Nafsi yang bermakna menurut Imam Al-Ghazali tadi yaitu latifatun rabbaniyatun ruhiyah. Itu istilah beliau ya. Jadi beliau yang betul Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau yang menjelaskan agak detail terkait dengan hal ini. Jadi dalam jiwa diri kita ini ada jiwa yang sifatnya lembut dan hanya Allah saja yang tahu seperti apa jiwa itu. Dan jiwa inilah nanti ada yang menjadi bahasan. Kalau kolbun ada yang salim, ada yang marid, ada yang mayit, mati. Kalau istilah nafs, ada nafsun yang mutmainnah, ya. Bukan nafsu yang diri ini bukan, tetapi dalam diri ini ada nafs, gitu. Ada nafs yang di jiwa, di mana ya satu kesatuan dengan kolbu juga begitu. Jadi sama dengan sebenarnya gitu. Jadi mana tempatnya? Latifah, masih latifah. Nafsu yang mutmainnah, ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang ammaratum bisu. Nah, ketika kebanyakan tentang disebutkan nafs, kebanyakan yang dimaksud adalah nafs yang sifatnya mengarahkan kepada buruk. Jadi sekarang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa yang sudah kotor, dibersihkan, tazkiyatun nafs. Maka salah satunya misalnya qad aflaha man zakkaha. Jadi wa nafsi wa ma, tadi ayat juga sama dibacakan dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafs dan apa yang ia sempurnakan, yang Allah sempurnakan nafs ini. Yang mana bukan fisik, tetapi latifah rabbaniyah ruhiyah. Jadi bukan fisiknya. Jadi dalam jiwa itu jiwa. Seperti apa jiwa gampang? Nggak kelihatan. Kalau kolbun kan ada kelihatan kolbu. Tetapi
bukan qalbu itu yang dimaksud, adalah qalbu yang halus yang kita tidak tahu, ya Allah saja yang mengetahuinya. Termasuk juga dengan nafs, itu sesuatu yang kita merasakan. Apakah jiwa kita tenang, apakah kita penuh keluh kesah, penyesalan, atau jiwa kita mengikuti hawa nafsu, itu nafs. Ada lagi ruh. Ya kalau ruh secara fisik yang nyawa tadi. Kalau sudah hilang ruhnya, meninggal. Tadi nyawa. Tetapi ada lagi dalam ruh itu ada sesuatu yang sama. Latifah, Rabbaniyah, ruhiyah. Jadi ruh yang sifatnya, ruh itu nanti terasa kondisinya sangat semangat, sama sehat, semangat, ruhul iman gitu ya, ruhul iman. Imannya semakin, kan dalam kita hidup karena ada ruh. Ruh kita hidup karena ada iman. Iman kita akan semakin hidup kalau memakai ruh Quran. Diulangi lagi, kita hidup karena ada ruh. Ruh kita hidup kalau ada iman. Tidak ada iman, walaupun hidup dia, ada ruhnya, dianggap sebagai seorang yang mati. Jadi apakah sama orang mati dengan orang yang hidup? Maksudnya orang yang mati ruhnya, gitu. Ruhnya mati. Bukan ruh mati yang jiwanya nyawa tadi atau ya roh tadi, bukan. Tetapi ada ruh dalam itu yang sifatnya latifah, rabbaniyah, ruhiyah. Kemudian iman ini akan hidup kalau diisi dengan ruhul Quran. Oleh karena itu Al-Quran disebut ruh. Nama lain Al-Quran itu adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan padamu ruhan. Mewahyukan apa? Ruh. Mewahyukan ruh. Maksudnya apa ruh di sini? Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena akan menghidupkan ruhul iman. Jadi iman kita membuat ruh kita menjadi hidup, menjadi baik. Nah kalau tidak ada iman, imannya kurang, maka ruh kita itu ruh yang ringkih, yang sakit, yang kasihan sekali. Nanti saat dicabut ruhnya, merasakan sekali ruh itu. Apakah dia ruh yang beriman ataupun ruh yang tidak beriman. Kemudian satu lagi akal. Akal itu adalah ya ada wadahnya, ya otak itu wadahnya juga. Kemudian akal itu bukan otaknya, tetapi ya tadi sama latifah, rabbaniyah, dan akal itu sendiri nyambung kepada qalbiyah. Jadi kalau mau disebut nafs, ruh, akal, satu lagi apa tadi? Qalbun, itu keneh. Itu juga. Seringkali dikinayahkan, diibaratkan, diungkapkan sadr fi sudurihim, fi sudurinas, dada. Qalbun itu sudur. Kenapa disebut sudur? Karena qalbun itu ada dalam sudur. Sudur itu dada. Jadi sudur lebih luas. Jadi kalau rumah, ada rumahnya, ada halamannya, rumah dengan halaman itu sudur. Kalau qalbun, yaitu sudah ada di dalam rumahnya, qalbunya. Di qalbu itu nanti ada sesuatu yang lebih spesial lagi, kamar khusus. Itu disebut dengan lub, ulul albab yang memiliki akal. Akalnya di mana? Di qalbun. Qalbun yang mana? Ya yang latifah tadi, ya. Tidak sulit diterjemahkan. Termasuk dengan ruh. Kayak apa sih ruh? Ya kita tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya terkait dengan ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Itu untuk awalan kita bedakan
Atau bukan dibedakan ya itu juga sebenarnya. Tapi kita mengetahui maksud-maksud dari apa yang diungkapkan. Jadi bahasan tema tazkiyatun nafs berarti bahasan terkait dengan bagaimana membersihkan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah ujungnya. Kalau ada jiwa kita yang amarah kepada keburukan, bagaimana dengan tazkiyatun nafs menjadi menjadi jiwa yang mutmainnah. Dengan tazkiyatun nafs berarti qalbu kita akan qalbun salim. Dengan tazkiyatun nafs berarti ruh kita, ruh keimanan kita itu kuat. Semangat beramal soleh, semangat berjuang, berjihad dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lain. Makanya bahasan tazkiyatun nafs sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Inilah kunci apakah dia ahlul jannah atau ahlun nar. Sampai tadi Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Allah ungkapkan ini dalam surat Asy-Syams, diawali dengan sumpah, 7 kali sumpah. Wasyamsi waduhaha, 1. Syamsi matahari dan dengan cahayanya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tohaha wa nafsi wama sawaha. 7 sumpahnya. Demi matahari dengan apa? Dengan penerangannya, demi dengan qamar dan seterusnya. Allah bersumpah ingin menyampaikan sesuatu. Yang kalau misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini menyampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dengan sumpah dulu, atau wal asri innal insana, gitu kan ya. Untuk menyampaikan innal insana, sesungguhnya manusia dalam kerugian, pakai sumpah dulu. Wal asri, sumpahnya berapa kali? 1. Untuk menyampaikan qad aflaha man zakka, Allah sumpahnya 7 kali. Sampai bersumpah dengan nafsnya sendiri gitu. Dengan wa nafsin wa ma sawwaha, itu sumpah yang ke-7-nya. Sampai Allah bersumpah dengan nafsnya itu sendiri. Demi jiwa dan segala yang Allah sempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada nafs tadi fujuraha, potensi untuk fujur, melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, kekufuran dan seterusnya. Dan taqwaha, potensi untuk takwa, iman, menjadi orang yang baik dan seterusnya. Jadi semua kita Allah berikan potensi, semua manusia potensi fujur, potensi takwa. Maka orang yang beruntung siapa? Qad aflaha man zakkaha. Allah diwanti-wanti. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Zakkaha bisa di sini yang maknanya zakkaha, ya kita yang mensucikan jiwanya kita. Zakkaha fa'il, subjeknya kita, diri kita. Qad aflaha, diri kita yang di dalamnya ada nafs, itu kita berusaha untuk zakkaha. Orang yang berusaha untuk zakkaha itu sungguh beruntung. Subjeknya siapa? Diri kita. Atau subjeknya di sini adalah Allah itu sendiri. Sungguh beruntung orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Atau sungguh beruntung Allah yang mensucikan jiwanya. Jadi yang mensucikan jiwa kita siapa? Allah aslinya. Melalui atau ada ikhtiar manusia. Kita berusaha mensucikan diri, yang mensucikannya siapa? Allah. Ya, dalam doa iftitah kan kita suka baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini. Nah, itu tazkiyah. Ya Allah, bersihkanlah, Allahumma naqqini minal khataya, dan berbagai macam kesalahan. Jadi naqiyah sama dengan tazkiyah. Siapa yang mensucikannya? Allah.
Maka ada doa Rasulullah SAW dari Aisyah dan dari Abu Hurairah, boleh dihafalkan, bagus sekali kita baca setiap hari karena ini sebenarnya kebutuhan kita. Doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah pada nafsi. Nah, tadi udah paham ya? Nafsi, jiwa ini taqwa, ketakwaannya. Jadi yang memberikan ketakwaan siapa? Allah. Tetapi di sana ada ikhtiar manusia sehingga Allah memberikan ketakwaan itu kepada diri seseorang. Wazakkiha, wazakkiha, dan sucikanlah. Siapa yang mensucikannya? Allah. Ya Allah, sucikanlah nafs ini. Sucikan nafs ini. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan. Anta maula, anta waliyuha wa maula, engkau adalah pemilik dan yang menguasainya. Boleh kita baca bareng-bareng ya? Allahumma, hafal Pak? Yang Allahumma maksudnya hafal ya? Allahumma ati nafsi. Gambil banyak. Ati nafsi. Ati berikanlah. Ati berikanlah. Nafsi, jiwaku, pada jiwaku. Nafsi yang sifatnya tadi apa? Latifah, Rabbaniyah, Ruhiyah. Itu ya maksudnya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Taqwaha, takwanya. Allahumma, satu bareng-bareng. Ati nafsi taqwaha. Bisa diulang bareng-bareng? Ati nafsi taqwaha. Diulangi lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teringat terus dipakai. Kemudian berikutnya wazakkiha. Kinya pendek ya. Wazakkiha. Zakkiha, suci, dan sucikanlah nafs tadi, dan sucikanlah. Wa zakkiha, diulang. Wa anta khairu man, wa anta, dan engkau khairu man, sebaik-baiknya yang. Wa anta khairu man, dan engkau sebaik-baiknya yang. Wa anta khairu man zakkaha, mensucikannya. Wa anta khairu man zakkaha. Diulangi. Wa anta khairu man zakkaha. Kalimatnya sama dengan ayat tadi ya. Zakkaha. Siapa yang mensucikan? Allah. Makanya subjeknya bisa Allah. Wa anta khairu man zakkaha wa zakkiha. Sama-sama. Wa anta khairu man zakkaha. Diulangi. Wa zakkiha. Wa anta khairu man zakkaha. Diulangi lagi, agak pabelit sedikit. Wa zakkiha. Diulang. Wa anta khairu man zakkaha. Terakhir, anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maula. Waliyuha, walinya, dan maula yang menguasainya. Anta waliyuha wa maula. Yang nanti boleh di searching, dilihat doa ini. Mudah-mudahan menjadi doa khusus kita setiap hari, karena kita butuh apa? Ketakwaan. Ya Allah, berikan pada jiwa ini ketakwaan dan sucikan jiwa ini. Aslinya kita tidak bisa mensucikannya. Aslinya kita tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini pertolongan Allah. Kita tadi sholat, diingatkan sebelum sholat dengan azan ataupun dengan qomat. Ketika diajak hayya 'alas shalah, jawabannya apa?
La haula wala quwata illa billah. Yuk kita sholat. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sholat. Kita bisa duduk saat ini, bisa mau mendengarkan, kita bisa beribadah dan seterusnya beramal soleh. Aslinya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayu menuju surga. Surga itu falah, keberuntungan, kemenangan. Hayu kita menuju pada kemenangan. Maksudnya apa? Surga. Falah atau aflaha itu surga. Yuk menuju keuntungan. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa sampai pada surga Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita wazakiyah wa anta khairu man. Kita mohon Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah wa anta khairu man zakkaha. Dan Allah yang menguasai jiwa ini, Allah menguasai qalbu ini, Allah yang menggenggam ruh ini, dan Allah yang menguasai akal. Jadi kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khotiyah. Allah cabut dari nasiah embun-embun ini gitu ya. Dari jiwanya, ruhnya, kalbunya dicabut oleh Allah. Kalau Allah menghendaki. Maka ya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disucikan. Allahumma, sama-sama diulangi. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa terbiasa dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah, diberikan nafsi yang penuh dengan ketakwaan. Jadi qalbun salim, apalagi tadi ruh yang bersih, yang sehat, ruh yang semangat. Kemudian nafsun yang mutmainnah adalah jiwa-jiwa orang bertakwa. Jadi kembali kepada ketakwaan. Siapa yang memiliki qalbun salim? Orang yang bertakwa. Siapa yang memiliki nafsul mutmainnah? Orang yang bertakwa. Siapa yang memiliki ruhiyah imaniyah yang bagus? Orang bertakwa. Jadi ketika kita membahas tazkiyatun nafs, aslinya sedang membahas bagaimana menuju kepada ketakwaan yang sebenarnya. Kita tahukah sampai sejauh mana ketakwaan kita? Nggak tahu juga. Dan jangan menyangka atau menganggap diri, wah saya sudah bertakwa, saya sudah bersih, wah saya sudah banyak kebaikannya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri Anda sudah bersih. Janganlah Anda menganggap nafsunya sudah tertazkiyah. Jangan Anda menganggap qalbunnya sudah salim. Jangan Anda menganggap memiliki jiwa yang mutmainnah. Jangan menganggap memiliki keimanan. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap seperti itu. Masih jauh, masih jauh, masih jauh. Karena masih jauh, qad aflaha man tazakka. Al-Ghasyiyah. Karena masih jauh, qad aflaha man tazakka. Kalau dalam surat Ghasyiyah, surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Surat Ghasyiyah, qad aflaha man tazakka. Arti letterleknya sama saja. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Coba silakan dibaca terjemahnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sama. Apa bedanya? Ya bedanya yang tadi. Jadi aslinya yang zakah itu Allah. Tapi untuk mendapatkan zakah dari Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu tazakka, proses. Jadi tazakka itu salah satu maknanya lisairurah namanya. Lisairurah, yaitu proses menjadikan dia untuk
tersucikan dirinya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aslinya yang mensucikan Allah, dan kita dituntut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memproses terus diri kita supaya zakah suci. Paham para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah? Beda qad aflaha man zakka wa qad dengan qad aflaha man tazakka. Jadi kita jangan menganggap sudah bersih, sudah tazakka saja terus gitu. Upayanya apa? Nanti ada upaya-upaya supaya tazakka, mensucikan diri. Ya seperti dan sudah dilaksanakan insyaallah oleh kita semua dengan ibadah-ibadah keseharian kita, sholat kita, itu proses tazakka. Saum kita itu proses tazakka. Zakat kita, zakat juga disebut dengan zakat, itu proses tazakka. Baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita, apapun kebaikan-kebaikan kita itu proses tazakka. Proses kita ingin menjadi orang yang disucikan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan Allah zakah, Allah mensucikannya. Nah, prosesnya sampai kapan? Ya sampai ruh ditenggorokan, sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjadi orang yang tazakka, terus memproses diri, bersih tidak? Mudah-mudahan harapannya, tetapi sulit sekali bersihnya. Nah, sulit sekali bersihnya. Tadi juga diingatkan dalam Al-Quran, dalam wa kanal insanu ajula, tergesa-gesa kita tuh, tidak sabaran. Gitu, bapak-bapak di sini sama dengan saya, tidak sabaran. Gimana ya, kok tidak sabaran? Itu aslinya perlu dibersihkan. Orang yang tidak sabaran, tergesa-gesa, ingin instan dapat langsung segera berdoa ingin terus dijabah, itu kondisi belum mutmainnah. Masih kondisi ajula, wa kanal insanu ajula. Wa kanal insanu qatura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi la amsaktum khasyata imlaq. Katakanlah, jika engkau memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanmu. Jadi kita diberikan kunci-kunci perbendaharaan rahmat Allah. La amsaktum khasyatal infaq. Pasti engkau dalam kondisi takut untuk berinfak. Padahal kunci-kunci perbendaharaan sudah di tangan. Kekayaan, segala macam kekuasaan sudah ada di tangan. Tetapi pasti engkau dalam kondisi takut untuk berinfak. Kenapa? Kondisi jiwa aslinya wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya insan itu, manusia itu dalam kondisi qatura, sangat bakhil. Sangat bakhil. Maka supaya tidak qatura perlu ditazkiyah, bersihkan. Supaya tidak qatura perlu diislah, terus berbaiki. Perlu terus diupayakan, dididik, dilatih terus supaya tidak menjadi qatura. Karena aslinya kita qaturo. Aslinya qaturo. Aslinya tergesa-gesa. Aslinya halua, keluh kesah. Duh, salah wae hujan, hujan ya, teu hujan. Gering kieu, teu garing kieu, tidak ada hujan kemarau. Terus saja mengeluh. Ada uang mengeluh, tidak ada uang mengeluh, terus tidak cukup terus. Wa kanal insanu halua, keluh kesah. Halua itu. Apalagi kalau insannya ini sudah lebih jauh lagi dengan maksiat, banyak maksiat, mengikuti syahwat. Lebih jauh lagi dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemusyrikan. Sudah itu wah, jauh sekali nafsunya. Maka fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ada jiwa, ada qalbu, ada ruh yang tagha, melampaui batas. Sudah tidak ingat sholat, alhamdulillah kita tidak termasuk di dalamnya. Sholat dilaksanakan. Ini ada manusia yang tagha. Sudah tidak ingat sholat, tidak ingat dzikir, tidak ingat apa-apa. Pokoknya melampaui batas, bahkan melakukan kezaliman dan yang lainnya.
Wa asarul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia. Jadi jiwa, kolbu, dirinya, diri manusia yang dunia saja, pokoknya dunia, bagaimana kita senang dalam dunia, terpenuhi segala syahwat dan yang lainnya. Ada manusia yang begini. Nah, ini manusia yang waduh jauh sekali, harus dibersihkan ini apalagi kondisi begini. Tetapi ada manusia yang wa ammam khafa maqama rabbi, orang yang takut pada Rabbnya. Nah, ini sudah levelnya mutmainnah. Levelnya mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, levelnya sudah qalbun salim. Levelnya sudah ruh yang tumakninah, ruh yang sudah sangat tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut pada kondisi kedudukan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa. Nah, sudah begitu. Wa nahan nafsa, bahasa Sunda nahan. Jadi nahan itu bahasa Sunda yang diserap dari bahasa Arab. Wa nahan nafsa, dan nahan dirinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan. Jadi tidak memang tadi jatuh lagi. Wa nahan nafsa 'anil hawa, innal jannata hiyal ma'wa, maka surga dialah tempatnya. Bersih enggak diri kita? Tidak bersih juga, terus salah lagi, dosa lagi, salah lagi, dosa lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah saya menyesal, ampuni saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Setelah itu dosa lagi. Nafsu lawwamah. Kelihatannya ya, kalau saya barangkali, saya ini banyaknya lawwamah, belum mutmainnah. Mudah-mudahan tidak amarah, mudah-mudahan insyaallah. Tapi lawwamah, ada saatnya kita takut, ya Allah, takut dikir ya bagus. Saatnya maksiat lagi, jatuh lagi. Ada saatnya tenang dengan zikir, ada saatnya ngomong kemana saja dengan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita rajin, semangat baca Quran, semangat ke masjid. Ada malas gitu. Nah, itu jiwa lawamah. Masih labil. Jiwa lawamah masih bagus, tetapi kondisi ya kalau di pinggir jurang mah bisa ke jurang, bisa selamat ke daratan. Jadi kondisi di tepian jurang itu lawamah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dari kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau di dosa lawamah ini terus ditazkiyah, insya Allah menuju mutmainnah. Tapi kalau lawamah jadi dibiarkan, maka terjerumus kepada nafsu ammarah. Jadi mutmainnah, lawamah, ammarah. Ketinggalnya amarah itu bisu ya. Amarah bahasa kita jadi amarah. Jiwa amarah itu maksudnya menyuruh. Jiwa amarah itu menyuruh, bisu terhadap keburukan. Bahasa kitanya nafsu amarah, lebih sering akrabnya nafsu amarah, maksudnya nafsu amarah bisu. Maka ya katakanlah diri kita kebanyakannya di lawamah. Nah, perlu tazkiyah terus. Perlu tazkiyah. Kadang ada bergeser kepada amarah, mengikuti nafsu lagi, balik lagi ke tengah, upayakan ke atas lagi. Nah, ini proses untuk menjadi mutmainnah, proses dari amarah kepada lawamah, itu disebut dengan tazakka, proses mensucikan dirinya. Suci nggak diri kita? Harapannya mudah-mudahan disucikan oleh Allah, harapannya, rojaannya. Tetapi ternyata tidak suci-suci juga. Fala tuzakku anfusakum tadi. Masih jauh. Maka selama kita tazakka, ada salahnya, ada kekurangannya, ada dosa-dosa yang dilakukan, ada khilaf yang dilakukan. Tapi terus tazakka, insya Allah ahlul jannah. Itulah rahmah dari Allah. Rahmah dari Allah. Kalau tidak demikian, udah habis kita ini. Ya kan dosa, ya
Lihat saja tadi dengan kondisi aslinya manusia, dosa lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Tuh, manusia terhadap Robnya itu maunya menentang, maunya tidak taat gitu aja terus maunya teh. Aslinya begitu. Dan kalau bukan karena rahmat Allah sudah habis. Maka kita terus memproses diri. Satu tadi mohon pada Allah dengan Allahumma atin nafsi taqwa wa zakiyah dan seterusnya. Memproses diri, perbaiki. Nah ini proses tazakah. Ketika memproses sekali lagi insya Allah kita adalah ahlul jannah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika liman tazakka. Surga Aden yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal hidup di dalamnya bagi siapa? Itu liman tazakka. Allah siapkan bagi orang tazakka, memproses diri untuk bisa dibersihkan oleh Allah dari kesalahan. Bagaimana prosesnya? Insya Allah kita jelaskan di bulan akan datang insya Allah. Dan ini memang bahasanya tazakka itu panjang. Jadi sekarang baru kita muqaddimah tentang tazkiyatun nafs. Insya Allah ke depan kita bahas apa saja proses-prosesnya. Itu barangkali sudah memasuki syuruk barangkali ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan, doa tadi juga yang kita hafalkan bersama menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan jangan bosan-bosan memperbaiki diri. Salah balik lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.